الحمد لله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله الذي أمرنا بالاتحاد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي دعانا بحب البلاد. الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد الذي أرسل للعالمين إلى يوم المعاد. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, segala puji bagi Allah, Zat yang Maha Rahman dan Rahim, Zat yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk berkumpul dan melaksanakan salat Jumat di hari yang mulia ini. Zat yang masih mengizinkan kita untuk merasakan nikmat saling mengingatkan dalam kebaikan dan ketakwaan, sebagai bentuk pengukuhan nilai-nilai persaudaraan, bahwa kita saling peduli dan saling memuliakan satu sama lainnya. Salawat beriring salam senantiasa kita haturkan untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang hamba yang telah mengikrarkan diri sebagai manusia biasa, tapi pada kenyataannya memiliki tempat yang sangat istimewa di sisi umatnya dan juga Rabbnya. Mengajarkan bahwa hidup haruslah menapak di bumi dengan mengasihi sesama hamba dan menjejak langit dengan beramal demi mengharap ridha Rabbnya. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai pedoman dan petunjuk bagi manusia agar mereka mengetahui apa yang dikehendaki dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu mengapa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Hadza basairu lin-nasi wa hudaw wa rahmatul liqaumin yuqinun. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Al-Jathiyah ayat 20. Karena diposisikan sebagai pedoman, maka Al-Quran tidak hanya memiliki keutamaan untuk dibaca. Lebih dari itu, juga mendatangkan kasih sayang Allah jika ditadaburi dan direnungkan. Tadabbur ini penting, karena dengan tadabbur kita akan bisa mengambil pelajaran-pelajaran penting, hingga Al-Quran bisa diamalkan isinya. Ini keadaannya berbeda sekali jika kita hanya membaca Al-Quran atau menghafalkannya tanpa memahami arti, memahami tafsirannya, hingga mentadabburinya. Hadirin rahmati Allah, Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, mengapa Al-Quran, memahami Al-Quran dan merenungkannya akan membuahkan iman. Adapun jika Al-Quran cuma sekedar dibaca tanpa ada pemahaman dan perenungan atau tadabbur, itu bisa pula dilakukan oleh orang fajir atau ahli maksiat dan juga orang munafik, di samping juga dilakukan oleh pelaku kebaikan dan orang-orang beriman. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah, lalu bagaimana cara kita dalam bertadabbur ini? Ibnu Qayyim rahimahullah menyatakan, wa qala al-allamatu Ibnu Qayyim rahimahullah, fala syai'a anfa'u lil qalbi min qira'atil Qur'an bitadabburi wat tafakkur, fa innahu jami'un li jami'i manazilis sairina wa ahwalil ghafilin wa maqamatil 'arifin, wa huwa alladhi yurithul mahabbata wasyauqa wal khawfa war raja wal inabata wat tawakkul war ridha wat tafwid wasyukr was sabra wa sairil ahwal allati biha hayatul qalbi wa kamaluh. Ibnu Qayyim rahimahullahu berkata, tidak ada yang jauh lebih bermanfaat untuk kebaikan hati kecuali membaca Al-Quran dengan mentadabburinya dan bertafakkur. Karena Al-Quran akan menjadi tempat bernaung bagi semua tingkatan orang-orang yang berjalan menuju Allah, menjadi pengingat bagi orang-orang yang lalai,
dan tempat pemberhentian bagi orang-orang yang mengenal Rabb-nya. Al-Quran akan mewariskan rasa cinta, kerinduan, rasa takut, harapan, pertaubatan, kepasrahan, kerelaan, berserah diri, rasa syukur, sabar, dan kebaikan-kebaikan yang lain yang akan melahirkan hati yang hidup dan sempurna. وكذلك يزجر عن جميع الصفات والأفعال المذمومة التي بها فساد القلب وهلاكه. فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواها. فإذا قرأه بتفكر حتى مر بآية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم، وأنفع للقلب وأجدى إلى حصول حلاوة الإيمان وذوق حلاوة القرآن. وهذه كانت عادة السلف، يردد أحدهم الآية إلى الصباح، فقراءة القرآن بالتفكر هي أصل صلاح القلب. Ibnu Qayyim melanjutkan, Al-Quran juga menjadi pengingat bagi orang yang mentadabburinya untuk menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan tercela yang hanya akan menyebabkan rusak dan hancurnya hati. Andai semua orang mengetahui apa di balik kesempurnaan Al-Quran, pastilah menyertakan tafakkur dan mampu menyelesaikan satu ayat lengkap dengan ditadabburi dan dipahami dengan baik. Maka itu lebih baik dibanding dengan menghatamkan Al-Quran tanpa pemahaman dan perenungan. Mentadabburi Al-Quran akan mengantarkan hati seseorang pada manisnya iman dan manisnya ayat-ayat Al-Quran. Inilah yang membuat para ulama terdahulu membiasakan mengulang-ulang Al-Quran sepanjang malam sampai pagi menjelang. Maka membaca Al-Quran yang disertai tadabbur adalah sumber kebaikan hati. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, apabila kita ingin memetik manfaat dari Al-Quran, maka fokuskan hati kita saat membaca dan mendengarkannya. Pasang baik-baik telinga kita dan memposisikanlah diri seperti posisi orang yang diajak bicara langsung oleh zat yang memfirmankannya. Al-Quran ini semakin sempurna pengaruhnya bergantung pada kesiapan hati dan seluruh tubuh kita dalam menerimanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau menggunakan pendengarannya sedang ia menyaksikannya. Qaf ayat 37. Yang dimaksud dengan orang yang punya hati dalam ayat di atas adalah orang yang hatinya hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Supaya dia Muhammad memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya dan supaya pastilah ketetapan azab terhadap orang-orang kafir. Yasin ayat 70. Adapun firman Allah atau yang menggunakan pendengarannya, maksudnya mengarahkan pendengarannya dan memasang indera dengarnya pada apa yang diucapkannya sehingga ia memahami setiap penggalan ayat yang keluar dari lisannya. Dan yang terakhir, maksud dari kata sedang dia menyaksikannya, maksudnya hatinya menyaksikan, hadir untuk menikmati setiap kata yang terucap, dan pikirannya tidak melayang kemana-mana ketika mendengarkan kitab Allah. Maka orang yang hatinya menyaksikan dan memahami, hatinya tidak lupa maupun lalai. Ayat di atas cukup memberi panduan kepada kita, para hadirin yang dirahmati Allah, bahwa dalam proses tadabbur Al-Quran tidak boleh ada faktor-faktor yang menghalangi.
yaitu kelalaian dan tidak hadirnya hati ketika ayat-ayat Allah dibacakan. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, begitu banyak ayat-ayat Al-Quran yang mendorong kita untuk mentadabbur Al-Quran. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairi Allah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. An-Nisa ayat 82. Ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai fikiran. Shad ayat 29. Ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an ataukah hati mereka terkunci? Surat Muhammad ayat 24. Para hadirin Allah, ringkasnya langkah untuk tadabbur Al-Quran ada 4. Yang pertama, ada ayat yang dibaca. Yang kedua, hati kita hidup. Yang ketiga, mendengarkan dengan saksama. Yang keempat, tidak lalai dan memahami maksud ucapan dari ayat-ayat Al-Quran tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk melakukan tadabbur Al-Quran ayat demi ayat, sehingga dapat melahirkan kecintaan sekaligus keyakinan yang kokoh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Menikmati setiap kata yang dibaca dan secara bertahap belajar untuk mengamalkannya. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwal barrur rahim. Alhamdulillah alladhi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddus as-salam wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibus syaraf wal ihtiram. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas, usikum nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Para hadirin yang dirahmati Allah, pada khutbah kedua ini mari kita tadabburi sejenak dengan tadabbur yang sangat singkat. Tapi kita gunakan 4 hal tadi yang sudah dibahas pada khutbah pertama. Surat yang paling pendek di dalam Al-Quran itu ada 3. Surat Al-Asr, Surat An-Nasr, dan Surat Al-Kautsar. Mari kita renungkan, kita tadabburi sejenak Surat Al-Kautsar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna a'tainaka al-kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan karunia yang sangat banyak. Dalam tafsir yang lain disebutkan Telaga Al-Kautsar. Banyak sekali tafsiran para ulama, tapi yang paling inti adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita kenikmatan yang sangat banyak dan sangat luar biasa. Dari kita lahir ke muka bumi ini,
dalam keadaan telanjang, belajar, berangkat, sekolah, sampai kita berkeluarga. Allah kasih kita rumah, Allah kasih kita kendaraan, Allah kasih kita segalanya. Tidak ada yang kurang, tapi dari pribadi kitalah yang banyak kekurangannya, yang mengundang kadang kebekuan hati kita dan kerasnya hati kita, karena dari saking banyaknya maksiat yang kita lakukan disebabkan kurangnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah melanjutkan, ketika Allah sudah memberikan nikmat yang banyak, fasalli li rabbika, maka sholatlah karena Tuhanmu. Bukan sholat karena ingin kaya, bukan sholat karena ingin ini, itu, dan lain sebagainya. Tapi Allah menegaskan, fasalli li rabbika, sholatlah karena Tuhanmu. Seperti Allah berfirman, wali rabbika fasbir, sabarlah karena Tuhanmu. Maka disinilah keikhlasan akan dilihat. Apakah kita sholat dengan baik dan benar, sementara nanti di hadapan Allah, di saat kita dibangkitkan di hari kiamat, yang pertama kali akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sholat kita. Apakah sholat kita hanya gerakan badan semata, yang tidak hadir hati kita di saat sholat itu? Tadabburilah para hadirin yang dirahmati Allah. Lalu Allah menegaskan, wanhar, dan berkurbanlah. Sebentar lagi akan datang hari raya kurban. Apa yang sudah kita persiapkan untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang telah Allah karuniakan kepada kita? Dalam menafsirkan Al-Quran, ada munasabah antara surat ini dengan surat sebelumnya. Surat sebelumnya adalah surat Al-Ma'un. Al-Ma'un artinya barang yang berharga. Di dalam akhir, di awal ayat, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Apakah kau tidak melihat siapa yang mendustakan agama? Di antara yang mendustakan agama adalah di ayat terakhir, wa yamna'una al-ma'un, mereka enggan untuk memberikan barang yang berguna ini. Bahkan di dalam tafsir, hanya enggan meminjamkan kapak saja atau palu ke tetangganya. Itu termasuk di antara orang yang mendustakan agama. Lalu turunlah, lalu susunan berikutnya Al-Kautsar. Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk sholat dan berkurban. Apabila kita menantang, inna syani'aka, siapa yang menantang Muhammad, tidak menerima panggilan Tuhan ini, tidak menerima ajakan Tuhan ini, huwal abtar, sesungguhnya dia adalah hamba yang terputus dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa ayat surat berikutnya yang Allah kemudian jadikan susunan setelah surat Al-Kautsar? Al-Kafirun, surat Al-Kafirun. Kita tahu, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Cukup kiranya tadabbur singkat ini untuk menjadi pelajaran bagi kita. Janganlah kita enggan untuk mengeluarkan apa yang kita miliki untuk Allah. Hendaknya kita meminjamkan, wa aqridullaha qardan hasana, pinjamkanlah uangmu itu kepada Allah, maka akan kembali dengan berkali lipat. Hindari pinjam ke rentenir, karena pinjam ke rentenir itu dosa paling kecilnya adalah sama dengan berzina dengan ibu kandung sendiri. Kemudian hati-hatilah dengan sholat kita dan apa yang kita kurbankan. Jangan sampai kita termasuk di antara hamba-hamba yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. قال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
اللهم وارض عنا وعن الخلفاء الراشدين وعن أصحاب نبيك أجمعين والتابعين وتابع التابعين وتابعهم إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والزنا واللواط والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وعن سائر البلدان المسلمين عامة برحمتك أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أعز وأجل وأكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.